warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uni Fatima Az-Zahra, NIM 86033867, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar. 1. Ontologi, hakikat dan objek ilmu. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, realitas, dan objek yang dikaji oleh ilmu pengetahuan. Ontologi tidak hanya menjawab apa yang dikaji, tetapi juga bagaimana keberadaan objek tersebut, apakah objek tersebut bersifat nyata atau abstrak, dan bagaimana batasan suatu ilmu. Secara analitis, ontologi membantu menentukan ruang lingkup ilmu, yaitu fokus penelitian, batasan antara satu ilmu dengan ilmu lainnya. Contohnya, dalam ilmu pendidikan, objek kajiannya adalah perilaku belajar, peserta didik, dan proses pembelajaran. Dalam ilmu fisika, objeknya adalah fenomena alam seperti energi dan gerak. Dari sini terlihat bahwa setiap ilmu memiliki objek kajian yang berbeda sesuai dengan ontologinya. Dengan demikian, ontologi berfungsi sebagai dasar penentu arah ilmu sehingga penelitian tidak keluar dari batas yang seharusnya. 2. Epistemologi, cara memperoleh ilmu. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang proses, metode, dan validasi pengetahuan. Tidak hanya menjawab bagaimana ilmu diperoleh, epistemologi juga membahas sumber pengetahuan, yaitu pengalaman, rasio, atau keduanya, metode ilmiah yang digunakan, dan cara menguji kebenaran. Dalam praktik ilmiah, epistemologi diwujudkan melalui metode seperti 1. Observasi, yaitu mengamati fenomena secara langsung. 2. Eksperimen, yaitu melakukan percobaan untuk membuktikan teori. 3. Wawancara, yaitu menggali informasi dari responden. 4. Studi pustaka, yaitu menganalisis sumber tertulis. Kebenaran ilmu tidak diterima begitu saja, tetapi diuji melalui 1. Bukti empiris, yaitu data. 2. Logika, yaitu rasionalitas. 3. Verifikasi atau pengujian ulang. Contoh, seorang guru ingin mengetahui metode belajar yang efektif. Ia melakukan penelitian mengumpulkan data, lalu menganalisis hasilnya sebelum menarik kesimpulannya. Dengan demikian, epistemologi memastikan bahwa ilmu bersifat sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, ilmu tidak hanya berupa opini, tetapi pengetahuan yang valid. 3. Aksiologi, nilai dan tujuan ilmu. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Aksiologi menekankan bahwa ilmu tidak bebas nilai, karena penggunaannya akan berdampak pada kehidupan manusia. Secara analitis, aksiologi menjawab untuk apa ilmu digunakan, apakah ilmu tersebut bermanfaat, dan apakah penggunaannya sesuai dengan etika. Contohnya, teknologi dapat digunakan untuk pendidikan, komunikasi, dan kesehatan, namun juga dapat disalahgunakan untuk penyebaran informasi palsu dan kejahatan digital. 4. Keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga konsep ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan dalam filsafat ilmu. Hubungannya dapat dijelaskan secara sistematis. 1. Ontologi, yaitu menentukan apa yang dikaji. 2. Epistemologi, menentukan bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut. 3. Aksiologi, yaitu menentukan untuk apa pengetahuan itu digunakan. Sebagai penutup, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 dasar utama dalam filsafat ilmu yang tidak dapat dipisahkan. Ketiganya membantu kita memahami ilmu secara menyeluruh, mulai dari hakikatnya, cara memperolehnya, hingga tujuan penggunaannya. Dengan memahami hal ini, kita tidak hanya menjadi individu yang mengetahui ilmu, tetapi juga mampu berpikir kritis dan menggunakan ilmu secara bijak dalam kehidupan. Dengan demikian, ilmu tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan kebaikan bagi masyarakat. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.